Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika harga musuhku adalah masalah pribadi, maka aku akan memberikan hidupku sendiri untuk menyelamatkan anakku. Tetapi jika harga musuhku adalah untuk mengkhianati negaraku, maka aku akan membalas putraku, membalaskan dendam untuknya. Wu Yuhao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus-bagus. Anda akan membalaskan dendam putra Anda. Anda menghayati nama Anda sebagai adipati yang setia dan benar. Yuhao menarik Tang Wutong sambil tertawa sebelum berbalik dan pergi. Saat dia berjalan, Feng Hao Dolo dari Kekaisaran Dowling tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Anak ini terlalu sombong. Meskipun dia mampu, itu masih... Diam! Matahari surgawi Dolo berubah suram. Dia tidak hanya mampu ketika kita seusianya, kita belum menjadi apa-apa. Masa depannya tidak terbatas. Selain itu, apakah kita benar-benar nyaman menggunakan anak kecil untuk mengancam musuh kita? Adipati Rema Putih menghela nafas dan berkata, Matahari surgawi Dolo, saran apa yang Anda miliki? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Matahari surgawi Dolo merenung sejenak sebelum menjawab. Kita harus mengirim surat ke Kekaisaran Ryu dengan nama 3 kekaisaran kita dan meminta mereka mengembalikan wilayah yang telah mereka ambil dari Kekaisaran Tianhun. Pada saat yang sama, harus juga ada kontrak yang melarang perang dimulai dalam 100 tahun ke depan. Kita kemudian akan mengembalikan putra mahkota kepadanya. Setelah mendengar kata-katanya, Adipati Rema Putih tertegun dan tersenyum pahit. Penatua Matahari Surgawi, kondisi itu agak terlalu... Matahari Surgawi Dolo berkata, selama ada harga yang harus dibayar, jika kita tidak menempatkan tuntutan yang lebih tinggi, bagaimana kita memiliki ruang untuk bernegosiasi? Adipati Rema Putih sedikit bertikai saat ini ketika dia melihat lelaki kecil di tangannya. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia adalah orang yang memiliki anak dan bukan hanya satu anak. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya sebelumnya, dia masih tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat anak dalam pelukannya. Di samping apa yang dikatakan oleh Wu Yuhao sebelumnya, Wu Yuhao tampak jauh lebih tenang setelah dia kembali ke kamarnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya duduk di tempat tidurnya. Tang Wutong menemaninya dan duduk di sampingnya. Dia meraih tangannya dan meletakkannya di antara tangannya. Setelah ini, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Yuhao, pergi dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tidak peduli apa keputusanmu, aku akan selalu berada di pihakmu. Bahkan jika... Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Wu Yuhao juga sedang menatapnya sekarang. Saat tatapan mereka bertemu, sorot mata Tang Wutong menjadi lebih tajam. Bahkan jika kamu menjadikan seluruh dunia sebagai musuhmu. Seluruh tubuh Wu Yuhao bergetar dan dia menariknya ke pelukannya. Suaranya bergetar. Baiklah, bahkan jika aku menjadikan seluruh dunia musuhku. Dalam benaknya, baik Yunhan kecil dan wajah Adipati Rema Putih terus muncul. Jusi, jangan khawatir. Aku pasti akan mengembalikan putramu kepadamu. Perang seharusnya tidak melibatkan dan melukai anak kecil. Di masa depan, kita akan menjadi musuh dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melawan Kekaisaran Ryu di medan perang. Namun aku tidak akan membiarkan anakmu dalam bahaya. Dia hanya anak-anak dalam hatiku. Dia bukan hanya putra mahkota. Langit perlahan berubah redup. Itu sangat gelap. Di pegunungan di malam hari, 2 sosok diam-diam muncul di puncak gunung, mengintip ke kejauhan di tengah kabut malam tebal. Tang Wutong berada di samping Wu Yuhao membantu merapikan bajunya. Ekspresi Wu Yuhao sangat tenang, tetapi dia jelas tahu bahwa jalan yang dia pilih kemungkinan besar akan mengubah masa depannya. Namun dia sangat yakin tentang keputusannya. Tang Wutong dengan lembut bersandar padanya dan menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Yuhao, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan? Tang Wutong bertanya dengan lembut. Apa? Wu Yuhao bertanya. Ada pandangan nostalgia yang kuat di mata Tang Wutong. Awalnya,
Kamu masih sangat kecil dan lemah ketika kita pertama kali datang ke Akademi Shrek, namun kamu mengalahkanku menggunakan kegigihanmu. Lalu, kamu meninggalkan kesan yang mendalam di pikiranku. Setelah itu, kita bergabung dengan ujian pertama dan berjuang bersama mengubah yang tidak mungkin. Kita muncul sebagai juara akhirnya. Sekarang, kita akan bertarung bersama lagi. Bahkan sepertinya sudah lama, bukan? Ya, mereka tidak bertarung bersama dalam kondisi puncak dalam waktu yang lama. Sejak Wu Yuhao terluka parah karena mengambil rumput kerinduan patah hati dan harus duduk di kursi roda, Wu Yuhao menghela nafas sedikit dan berkata, "Aku harap kita tidak perlu bertarung." Ketika mereka selesai berbicara, mereka sudah menghilang hingga malam. Sejak Wu Yuhao, matahari surgawi Doulo, dan yang lainnya kembali, ada tenda lain di samping tenda Adipati Putih. Dua pengasuh dikerahkan secara khusus untuk merawat Su Yunhan. Su Yunhan menangis tak terkendali sejak dia bangun dan menemukan bahwa Wu Yuhao tidak ada. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan dengan rasa lapar dan tertidur setelah makan sesuatu. Kemampuan beradaptasinya sebenarnya sangatlah hebat. Dia baru berusia hampir setahun dan tidak mengenali siapapun. Tirai sedikit bergerak dan dua sosok tiba di luar tenda. Itu gelap gulita di dalam tenda. Sekarang Yunhan kecil sedang tidur nyenyak di ranjangnya. Kedua pengasuh itu sedang tidur di sisinya, siap untuk melayani si kecil jika ada kebutuhan. Wu Yuhao menunjukkan senyum lembut di wajahnya, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia berjalan menuju Ipan. Pada saat ini, desan panjang terdengar di luar tenda. "Yuhao, mengapa kau melakukan ini?" Suara bernada rendah tetapi tegas bergema. Wu Yuhao bertindak seolah dia tidak mendengar suara itu dan terus berjalan ke ranjang. Dia membawa Yunhan kecil ke pelukannya. Setelah itu, dia membungkusnya dengan selembar kain yang telah ia siapkan sebelumnya. Dengan bantuan Tang-Wutong, dia membungkusnya dengan erat. Bagaimana mungkin dia tidak mengharapkan Adipati Putih menebak bahwa dia akan datang, namun dia tetap datang meski tahu itu. Ini karena dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa dibodohi jika Yunhan kecil tidak ada di sini. Dengan deteksi spiritualnya, dia juga akan dapat menemukan lokasi detail kecil Yunhan dengan deteksi spiritualnya. Inilah mengapa Adipati Putih tidak memindahkan Yunhan kecil. Wu Yuhao juga ikut serta yang membawanya ke sini. Dia dengan lembut membelai rambut hitam lembut. Bagi kecil itu, ekspresi lembut di wajahnya tidak berubah. "Anak kecil, jangan khawatir. Aku akan melindungimu sampai kamu kembali ke sisi ibumu." Setelah selesai berbicara, dia memegang tangan Tang-Wutong dan mereka berdua berjalan keluar dari tenda. Di luar tenda, lebih dari 10 sosok tersebar dalam setengah lingkaran. Adipati Putih dan matahari surgawi Doulo berada di tengah. Matahari surgawi Doulo mengerutkan kening, sementara Adipati Putih muncul sebagai konflik seperti sebelumnya tanpa ragu. Matahari surgawi Doulo pada awalnya agak meremehkan Wu Yuhao, tetapi sekarang dia sangat terkesan dengan Wu Yuhao. Seperti halnya Adipati Putih, mereka berdua tahu bahwa Wu Yuhao akan menjadi pilar utama Akademi Shrek dan orang yang berkuasa di kota Shrek di masa depan. Jika mereka bisa, mereka tidak ingin menyinggung orang seperti dia dan masuk ke buku buruknya. Namun Wu Yuhao sedang melewati batas dengan mencoba membawa Su Yunhan pergi. Matahari surgawi Doulo berkata, "Yuhao, kita bisa menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi jika kamu meninggalkan putra mahkota sekarang. Kamu dapat kembali ke kota Shrek." Wu Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Karena aku di sini, tidak ada yang akan mundur. Kita tidak bisa menggunakan anak sebagai alat tawar dalam perang ini. Kita tidak bisa menyakitinya karena itu. Inilah sebabnya aku harus membawanya pergi hari ini. Tidak peduli apa, aku akan pergi bersamanya." Penampilan matahari surgawi Doulo berubah lebih tajam. "Beraninya kau? Apakah kau benar-benar berpikir dapat merekan diri dengan begitu banyak orang di sini?" Mata Wu Yuhao dipenuhi dengan ketangguhan dan niat bertarung yang kuat. "Jika aku tidak mencobanya, bagaimana aku tahu? Bahkan jika aku gagal, setidaknya aku mencoba. Jika Anda ingin anak itu kembali, Anda harus menghentikanku terlebih dahulu." Pakaian matahari surgawi Doulo bergerak meskipun tidak ada angin. "Baiklah, anak kecil yang sombong. Aku benar-benar ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki terlepas dari kemampuan deteksi dan penyembunyianmu. Beraninya kau berbicara begitu besar?" Saat dia berbicara, matahari surgawi Doulo maju selangkah. Seluruh tubuhnya langsung mulai bersinar. Cahaya kuat yang datang dari tubuhnya membuatnya tampak seperti matahari terbit. Dia
mengulurkan tangan ke depan dengan tangan kanannya dan meraih ke arah Huo Yuhao. Sebuah tangan emas muncul di udara dan mendekati Huo Yuhao. Udara di sekitarnya sangat terdistorsi dan suhunya naik dengan cepat. Namun yang aneh adalah bahwa suhu hanya naik di sekitar Huo Yuhao. Tidak ada yang berubah di tempat lain. Dengan kendali kekuatan jiwanya sebagai Dolo Transcendent peringkat 97, ia memang sangat kuat. Huo Yuhao maju selangkah dengan kaki kirinya dia, meletakkan telapak tangan kirinya di depan dadanya dan perlahan mendorongnya kembali. Dia tidak cepat, tetapi ekspresi dari semua Feng Hao Dolo berubah ketika mereka melihatnya melakukan ini. Ini karena mereka semua bisa merasakan bahwa gunung es tampaknya bergeser ketika Huo Yuhao mendorong telapak tangannya ke depan. Aura besar yang dirilis sepertinya tidak lebih lemah dari matahari surgawi Dolo. Di belakang Huo Yuhao seberkas cahaya hijau giok juga mulai bersinar. Itu adalah kecantikan yang menggairahkan yang memancarkan cahaya giok dari tubuhnya. Dia sedingin es ketika dia menatap matahari surgawi Dolo. Panas di udara benar-benar ditekan setelah dia muncul. Bahkan cahaya dari tangan matahari surgawi Dolo menjadi jauh lebih redup karena dia, Huo Yuhao, tidak bergerak 1 inci pun, tetapi tangan yang dibentuk oleh matahari surgawi Dolo hancur di udara. Ekspresi agak merah muncul di wajah Huo Yuhao tetapi segera menghilang. Matahari surgawi Dolo adalah yang paling takjub dengan apa yang dilihatnya. Dia berpikir bahwa dia sudah sangat menghormati Huo Yuhao, namun hanya setelah melihat ini dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Huo Yuhao. Meskipun dia belum melepaskan kekuatan penuhnya, Huo Yuhao masih bisa langsung melawan serangannya. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa Huo Yuhao cukup kuat untuk melawannya. Penting untuk dicatat bahwa setiap peringkat dari Dolo Transcendent mewakili tingkat kemampuan yang sangat berbeda. Untuk dapat menahan serangan matahari surgawi Dolo, Huo Yuhao setidaknya harus memiliki kekuatan tempur Dolo Transcendent peringkat 95. Tak satu pun dari Feng Hao Dolo di sekitar yang bisa melakukan itu. Mata Adipati Remah Putih segera menyusut. Dia tidak berharap kemampuan Huo Yuhao telah tumbuh ke standar seperti itu hanya dalam waktu 2 tahun. Ini mencengangkan. Sudah sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia adalah Feng Hao Dolo yang baru berusia 20 tahun, tetapi apa yang ditunjukkannya adalah kekuatan Dolo Transcendent. Apalagi Dolo Transcendent yang baru berusia 20 tahun. Tentu saja Huo Yuhao bukan Dolo Transcendent. Dia masih Dolo jiwa peringkat 89. Belum melakukan terobosan, namun tidak boleh dilupakan bahwa ia memiliki inti jiwa. Dalam hal kekuatan bertarung langsung, dia tidak lebih lemah dari Feng Hao Dolo. Ia bahkan membawa Tang Wutong bersamanya ketika ia menggabungkan kekuatannya dengan Tang Wutong. Kekuatan pertarungan yang bisa mereka hasilkan memang berada di tingkat Dolo Transcendent. Dari 3 tes kelulusan yang ditetapkan oleh Akademi Shrik, untuk Huo Yuhao salah satunya melibatkan Huo Yuhao untuk mengalahkan Dekan Yan Shaozi. Dekan Yan Shaozi adalah Dolo Transcendent peringkat 97 sekarang. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak percaya diri memukulnya dan hanya bisa melarikan diri darinya. Matahari surgawi Dolo juga berada di peringkat 97, tetapi kemampuannya masih jauh dari Yan Shaozi. Akibatnya mudah bagi Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk menahan serangan matahari surgawi Dolo. Semuanya terdengar sangat lambat, tetapi itu sebenarnya terjadi dalam sekejap. Setelah serangannya menghilang, tubuh matahari surgawi Dolo langsung bersinar dan bola cahaya matahari yang menyilaukan juga mulai bersinar di atas kepalanya. Garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke Huo Yuhao. Cahaya kemuliaan dirilis. Itu adalah keterampilan jiwa khas matahari surgawi Dolo. Huo Yuhao tetap tidak bergerak. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya yang telah didorong ke depan sebelumnya dan sekarang ditutupi dengan kristal es berlian. Jiwa bela diri matahari surgawi Dolo adalah tipe api. Meskipun batas yang sangat tinggi itu masih jauh dari api pamungkas, jiwa bela diri es Huo Yuhao adalah es pamungkas, dan itu adalah kutukan bagi jiwa-jiwa bela diri tipe api. Ketika jiwa bela diri lawannya tidak sekuat dia, jiwa bela dirinya akan memiliki efek yang lebih besar. Dia menirukan gaya mengangkat dan proyeksi hijau giok di belakangnya menghilang. Apa yang menggantikannya adalah sosok gemuk. Sosok gemuk ini tersenyum dari telinga ke telinga dan tubuhnya memancarkan cahaya biru dingin es. Dia terkekeh ke matahari surgawi Dolo. Setelah itu, bola besar cahaya biru es menembak dengan keras ke udara dengan Huo Yuhao sebagai pusat. Ini adalah keterampilan jiwa ke-8 dari jiwa bela diri Permaisuri Kalajengking Giok Es, Meteor Es. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.